Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya yang hatinya senantiasa indah dan juga tetap dalam kesyukuran ya. Semoga di kesempatan Jum'ah yang penuh dengan keberkahan ini tetap semangat untuk belajar bersama kami di 92,9 FM Cirebon. Baik, seperti biasa setiap Jumat kita ada di zonanya Rumahku Syurgaku. Hari ini sahabatku, tanggal 15 Rabiul Awal 1435 Hijriah, dan kita sudah memasuki 17 Januari 2014 beserta guru kami semuanya pastinya ya. Dengan Buya Yahya kita bakal belajar bersama. Muti gak sendiri pagi hari ini, ada Om Riyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Riyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Om Riyad. Alhamdulillah. Cirebon dingin banget ya. Berasa kayak di Bandung sama Kuningan ya. Luar biasa. Pagi hari ini kita siap belajar ya Om ya. Sama-sama kita belajar untuk menata hati. Iya, pasnya juga untuk bagaimana bisa menghadirkan nuansa surga di dalam rumah kita. Enak ya. Kalau rumah seperti surga bisa minum sirap gratis. Enggak gitu kali ya. Baiklah, Anda semuanya juga siap belajar pagi hari ini ya. Dan terima kasih juga untuk media-media partner kami yang sudah menulis 92,9 FM Cirebon. Sebelum Muti menyapa sahabat-sahabat media partner, Muti sapa dulu yang sudah hadir bersama kita Om Red ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, senang beberapa pekan Jumat Muti break ya, nggak di rumah ke surga. Dan pagi hari ini sejatinya memang Muti sama Umi, cuma Umi dengan kondisi ada keperluan sehingga harus berbagi dengan Om Red juga. Baik, Buya tetap semangat ya. Insya Allah. Baik Buya, pagi hari ini di Rumahku Syurgaku kita akan belajar tentang bagaimana memahami pasangan ya. Om Riyad, pernah dengar nggak? Tiba-tiba ada sepasang suami istri menuntut cerai. Padahal kalau mungkin kita lihat rumah tangganya itu harmonis. Iya, kelihatannya ya Muti ya. Iya, adem ayem aja. Taunya juga nuntut cerai gitu kan. Kita tetangganya, sahabatnya, temannya kaget, keluarga besar juga kaget. Kenapa kesannya harmonis, adem ayem kok tiba-tiba jedak gitu kan. Sering banget Muti kayak gitu. Sering banget ya, dan ternyata dari penuturan kedua pasangan ini ya, karena saya jenuh, lelah gitu kan ya, bertahun-tahun saya coba untuk bertahan gitu kan ya, ternyata nggak bisa dipertahankan itu karena mungkin pasangannya itu susah, berharap bisa berubah ternyata tidak, seiring berjalannya waktu kadang katanya bisa berubah ya. Nah, berharap gitu, mungkin ketidakcocokan itu perilaku tidak baik sudah ditemukan di awal pernikahan. Cuman berharap bisa berubah gitu kan ya. Akhirnya rumah tangga itu dipertahankan. Ternyata berbilang tahun tak bisa. Merasa jenuh, putus asa, lelah, udah deh cerai aja. Bubaran aja. Kayak gitu. Nah, pagi hari ini kita juga bakal ngomongin hal tersebut Om Riyad. Jadi bagaimana melawan pikiran negatif tentang pasangan kita. Iya, jadi jangan sampai kita segala sesuatu ya pasti ada yang positif negatif ya kan ya, perilaku yang tidak baik gitu kan, berusaha menerima apa adanya, ada apanya iya kan, taunya udah deh capek. Nah, capekkah? Buya capek nggak? Pagi hari ini Buya, kita temanya adalah melawan pikiran negatif tentang pasangan kita. Bagaimana agar rumah tangga ini tetap langgeng ya. Kalau merasa lelah dan juga jenuh karena pasangan tak mau berubah menjadi baik. Silakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa, para pendengar yang semoga senantiasa diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di dalam diri dan rumah tangga dan keluarganya. Dan juga keindahan kebahagiaan di masyarakatnya. Amin, insyaallah. Berbicara tentang sebuah jalinan yang sudah resmi dan direstui oleh Allah, yaitu pernikahan halal, mulia di atas kemuliaan.
Akan tetapi kadang sepasang atau suami istri dalam jalani kemuliaan ini ada batu sandungan yang tidak jarang menjadikan mereka benar-benar roboh, runtuh, terjatuh di tengah jalan. Masya Allah. Hingga tidak sampai kepada tujuannya, yaitu sakinah mawaddah warahmah, menemukan keindahan yang sesungguhnya untuk menggapai keindahan di akhirat. Ya. Dan problem selalu ada selagi kita masih ada di dunia. Ini yang harus kita ketahui. Ya. Artinya risiko orang yang mendaki gunung, ya tentu akan menemukan tebing-tebing yang terjal. Itu sudah Risiko orang yang berjalan, ya akan kesandung itu umum. Biasa itu. Artinya kita harus tahu. Lazim. Di saat kita memasuki daerah-daerah yang di situ tahu banyak pohon berduri, tentu kita akan kena tusukan duri. Maka yang perlu kita perhatikan di saat seperti itu adalah berhati-hati, mengurangi agar kita tidak gampang kepleset, tidak gampang kesandung, dan tidak gampang ketusuk duri. Dan ternyata di saat kita tertusuk duri atau kita tersandung, ya kita harus tahu bahwasanya memang tempat seperti ini. Dan itulah dunia. Jadi di dunia itu seperti itu. Dunia adalah ujian untuk kita meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hingga sesaat urusan ekonomi macet. Sesaat menemukan pasangan, emosi. Sesaat itu ada sesaat anak biasa baik tiba-tiba berubah, ada sedikit bandel. Nah itu untuk membuat perubahan di dalam diri kita. Artinya, tapi perubahan yang harus kita buat adalah perubahan menuju kebaikan. Mungkin seorang bapak yang sudah baik mendidik anaknya dengan baik, tiba-tiba dikagetkan dengan anak yang bandel. Itu bukan berarti kita putus asa, kan, tapi di situ meningkatkan perhatian, kepedulian kita dan pendidikan kita kepada anak-anak. Sama juga urusan suami istri. Di saat kita menemukan batu sandungan, ternyata terjadi percekcokan dalam rumah tangga, dan itu bukan sesuatu yang aneh, akan tapi wajar. Karena semua punya hawa nafsu. Kita tidak menikah dengan malaikat yang tidak pernah punya hawa nafsu. Akan tapi ketahuilah, kita menikah dengan manusia yang punya hawa nafsu. Tapi kita harus tidak melihat manusia. Kita tidak hanya mengatakan menikah dengan manusia yang punya hawa nafsu saja, akan tapi kita juga menikah dengan manusia yang punya hati dan akal. Ini harus betul-betul dipandang dengan seimbang begini. Baik, kita tidak menikah dengan malaikat yang tidak punya hawa nafsu. Tapi kita juga tidak menikah dengan manusia yang hanya punya hawa nafsu saja. Akan tapi manusia diberi oleh Allah akal dan hati nurani. Maka tidak cukup kita berinteraksi dengan pasangan kita hanya mengandalkan hawa nafsu kita. Akan tapi di situ harus kita libatkan akal untuk berpikir cerdas dan sesaat menata hati agar sejuk. Dan inilah kehidupan. Kalau orang sudah bisa menyeimbangkan, anda bisa mengontrol hawa nafsu dengan akal dan hatinya, maka perjalanannya akan lurus. Dan itu adalah menemukan keindahan, sehingga pahit pun akan dirasakan manis. Bagaimana pahit dirasakan manis? Lihat, kalau berbicara tentang hawa nafsu, seorang istri yang menemukan suaminya kurang rizki, secara hawa nafsu akan marah dia. Karena ngerti tanggung jawabnya seorang suami memberi nafkah. Akan tapi jika ia berhenti sejenak untuk menuruti hawa nafsunya, berhenti untuk tidak menuruti hawa nafsunya, kemudian ia berpikir dengan akal, siapa yang ngasih rezeki? Allah. Baik. Kemudian yang kita cari apa? Cinta, hidup indah. Setelah kita berpikir dengan hati, dengan berpikir dengan cerdas, bahwa yang ngasih rezeki adalah Allah, dan suamiku sudah berusaha. Kemudian setelah itu apa? Dia berpikir dengan hati, aku menjalin kehidupan ini untuk menemukan kasih dan cinta. Sehingga di saat dia hawa nafsunya ingin berontak dengan tuntutan, tapi dipandu oleh akalnya yang sadar bahwasanya itu semua dari Allah, kemudian hatinya hidup makna cinta yang selama ini terbangun, maka tiba-tiba seorang istri melihat suaminya seperti itu, bukan malah tuntut yang ada, akan tapi menjadi berubah, yang semula menuntut dengan hawa nafsunya menjadi rasa kasihan dan bertambah cinta. Subhanallah. Menerima, dan bahkan ia akan banyak mungkin lebih lemah lembut dari di saat melihat suaminya dulu di saat kaya raya. Lebih lemah lembut. Bahkan mungkin dulu pernah kaya dan dia senang dengan suaminya. Akan tapi di saat menemukan suaminya bangkrut, dan bangkrutnya bukan disengaja, bukan dihambur-hamburan. Akan tapi lihat, akal dan hati nuraninya itu yang ditata. Akalnya berpikir, hatinya merenungi, menghayati. Maka setelah itu sampai kepada titik apa kasih sayang yang sesungguhnya. Dan itu keindahan. Dan itu adalah pendidikan yang diajarkan Nabi SAW. Tapi untuk mencapai ini semuanya tentu harus ada
Orang terus berpikir, proses, berlatih, dan seterusnya. Sehingga memerangi hawa nafsu, ini penting. Nah, biasanya, di saat sebuah jalinan itu hanya dikedepankan hawa nafsu, maka dia tidak akan ketemu ujungnya. Sehingga ia tidak dalam sebuah rumah tangga, tentu ada problem. Karena didahulukan hawa nafsunya, bukan problem yang dicermati. Sehingga di dalam mengatasi sebuah permasalahan begini loh ya. Jika dalam sebuah rumah tangga ada masalah, maka yang perlu kita cermati pertama adalah permasalahannya. Ya, dicari akarnya. Sumbernya dari mana, sebabnya apa, dan cara untuk menghilangkan masalah. Jangan beri solusi dulu. Jadi kalau kita beri solusi, tapi kalau sumber masalahnya tetap ada, permasalahan akan muncul lagi. Ya, inilah. Jadi ini harus paham betul, kita cermati tentang permasalahan tersebut, sumbernya apa. Dan ini perlu diskusi panjang, dan biasanya perlu penengah. Mungkin seorang rumah tangga tidak terjadi kecocokan karena mungkin watak suami kasar atau keras, atau istri yang begini-begini. Ya ini harus diketahui dulu dong. Iya. Kalau kita beri 1000 solusi tapi sumbernya tidak. Sumbernya nggak tahu. Seperti kalau kita gambarkan sebuah aliran air. Iya. Kalau aliran air mungkin di depan rumah kita aliran air baunya busuk. Lalu kita bersihkan aliran air biar bersih. Tapi ternyata tetap bau. Kenapa? Karena di sumber mata airnya saya ada bangkai kerbau yang mati belum diangkat. Nah, maka jadi sumber permasalahan tentu di mana? Kalau kita memberikan 1000 solusi, jika problem ini belum kita selesaikan, maka tetap akan menjadi masalah. Dan problem bermacam-macam. Nah, problem itu ada biasanya problem yang sifatnya pribadi, ada problem kemasyarakatan. Kemasyarakatan di mana? Tindakan suami yang mengganggu diri ada. Tindakan suami yang mengganggu masyarakat. Tindakan istri yang mengganggu diri, ada tindakan istri mengganggu kemasyarakatan. Kemudian ada lagi tindakan yang melanggar syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua ada solusinya beda-beda. Jika berkenaan dengan diri pribadi, maka perlu kita menata kesabaran sangat tinggi. Jadi kalau mungkin menemukan seorang istri yang mohon maaf sering dolim dan sebagainya pada suami, maka suami boleh-boleh saja dalam hal ini dia menata dengan kesabaran. Dan langsung mengatakan bahwasanya ini adalah pahala di hadapan Allah. Tapi kalau sudah menyangkut kemaslahatan orang lain, maka di sini harus ada sedikit tegas. Sabar harus dikurangi. Bukan berarti kita tidak boleh sabar. Sebab ini mesangkut pautnya dengan orang lain. Orang lain melakukan dosa kezaliman yang orang lain tentu ridho. Iya. Belum tentu dia rela. Apalagi juga urusan dengan Allah. Jika seorang istri melanggar syariat Allah atau seorang suami melanggar syariat Allah, ini beda. Jadi ini cara memberikan solusi beda. Jadi kalau dengan yang pertama tadi, kalau seorang suami zalim kepada kita atau istri zalim kepada kita, boleh kita bertahan sampai kapanpun, sabar dan sabar, dan setiap kesabaran ada kemuliaannya. Zalim ya, bukan zalim. Tapi kalau seandainya istri sudah merusak masyarakat, mengganggu orang lain, dan atau tidak menjalankan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di saat seperti itu atau melanggar syariat, maka ini urusannya besar. Tidak bisa kita mengatakan aku rela begitu. Karena bukan urusanmu, wahai suami. Relamu tidak berguna di sini. Tapi yang perlu kita bangun adalah istri. Harus benar, istri harus baik, istri harus menjalankan syariat. Jika tidak menjalankan syariat, ada ini. Mungkin sekali kita melangkah kepada yang namanya perpisahan dan seterusnya. Baik, intinya begini yang pertama, jika kita punya problem, sebuah permasalahannya harus kita selesaikan terlebih dahulu. Dan itu memandang positif. Kalau tadi jangan berpikiran positif, jangan berpikiran negatif. Ya. Artinya apa? Jangan kita langsung pakai jalan pintas solusi terakhir yaitu perpisahan misalnya. Perpisahan bukan itu. Jangan perpisahan dulu yang harus dipikirkan. Akan tapi berapa sangka baik bahasanya mungkin masih bisa saya benahi. Tapi untuk benahi itu harus dipilah 3 hal tadi ya. Urusan pribadi, urusan kemasyarakatan, dan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika urusan kemasyarakatan, maka ini bisa saja kita mempercepat proses. Karena mengganggu masyarakat dan seterusnya. Dolim atau urusan kepada Allah. Tapi urusan pribadi lebih lambat. Karena kita bisa bertahan sabar sampai mati pun tetap mendapatkan pahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang lain belum tentu mau, belum tentu sabar. Jadi berprasangka baik itu maknanya bukan membiarkan pasangan di saat melakukan kesalahan, bukan. Akan tapi harus ada upaya untuk membuat pembenahan. Ada orang prasangka baik, ya mungkin. Oh tidak, istri yang tidak sholat sudah 20 tahun, bagaimana prasangka baik harus jalan? Istri kerjaannya membuat kerusakan kepada tetangga, macam-macam dengan mencaci maki, ngolok dan sebagainya. Sebab ada seorang perempuan itu berantem enggak sama tetangga itu. Setiap hari caci maki, ribut, olok-olokan dan sebagainya.
Ini kan kalau tetangga 10 dibanding 1 istri, tentu yang salah istri kita. Iya. Enggak. Iya kan? 1 banding 10, maka 10 orang jahat semuanya, kan begitu lah. Kadang-kadang ini istri ini kita pernah melihat sebuah tetangga suatu ketika itu kerjanya berantem. Besok dengan ini, kalau besok dengan itu, besok dengan ini, besok itu. Subhanallah. Kiri depan belakang udah beda. Oh, luar biasa. Nah, ini beda. Jadi cara makna berprasangka baik kepada pasangan itu dalam irama husnudzon untuk bisa dibenahi. Tapi bukan berarti di saat mereka melakukan pelanggaran terus-menerus lalu kita mengatakan prasangka baik pelanggaran. Harus ada solusi dong. Sehingga seperti orang yang sakit ternyata tidak bisa melalui pengobatan yang wajar, harus kita melakukan sebuah operasi. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, jadi setelah kita perhatikan problemnya tersebut, ini prasangka baik itu agar kita tidak langsung negatif kemudian, wah, nggak pantas jadi istriku, nggak pantas jadi suamiku, harus aku buang. Itu kan negatif ya. Iya, negatif. Jadi positif itu berharap semoga bisa dibenahi. Nah, gimana kita untuk benahi? Problem dulu diperhatikan. Permasalahannya apa? Kemudian tidak datang permasalahannya. Jadi kadang seorang dalam suami istri, di dalam mempunyai permasalahan, di saat menemukan permasalahan, langsung cerai. Loh, apakah cerai itu solusi? Belum tentu. Dia menikah dengan istri yang baru lagi tetap punya masalah nanti. Jadi solusinya bukan cerai dulu. Solusinya adalah mencabut duri, mencabut permasalahan yang selama ini ada. Jadi tidak harus cerai. Jadi selesaikan dulu permasalahannya apa dalam suami istri itu. Ya, akar permasalahannya. Nah, kalau sudah permasalahan ini benar-benar susah, tidak bisa diselesaikan, mungkin kita mengarah kepada perceraian. Maka jangan perceraian dikit-dikit operasi begitu, jangan. Jadi pengobatan yang wajar dulu dengan sampai di dalam Islam diajarkan fatu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Kalau seandainya terjadi percekcokan yang genting, yang betul-betul parah, maka perlu kita mendatangkan seorang hakam penengah. Yang bisa yang adil di antara suami istri. Kemudian setelah itu baru kalau memang sudah tidak bisa, baru mengarah kepada sebuah perceraian. Nah ini, jadi makna berpositif thinking kepada pasangan itu berharap bahwasanya sejahat sejelek apapun insya Allah masih bisa dibenahi. Cuman kalau pada saat tertentu kita sudah berusaha dengan prosedur-prosedur tadi mencermati masalah, menyelesaikan masalah dengan melibatkan orang yang sekiranya dianggap bisa menyelesaikan masalah, ternyata kok masih tidak bisa, maka saat itu boleh kita mengarah pada sebuah perceraian. Dan memang perceraian di dalam syariat Islam diperkenankan, bukan dianjurkan. Mohon maaf, kalimat diperkenankan ini artinya untuk mencari solusi. Lah aslinya pernikahan adalah untuk dalam keabadian, seterusnya nggak ada pernikahan sesaat, nggak ada pernikahan seterusnya. Akan tetapi lihat di dalam menyelesaikan masalah, di dalam menyelesaikan masalah seseorang di dalam pernikahan ada namanya perceraian. Tapi perceraian sendiri harus ada aturannya. Kapan seorang laki-laki bisa mencerai seorang istri? Adalah di saat seorang istri satu tidak bisa menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Melanggar terus. Mulai tidak sholat, mulai mabuk, mulai ini. Satu. Kemudian seorang istri tidak punya kepatuhan kepada sang suami. Dalam irama perintah yang wajar. Perintah yang wajar, yang ringan. Kalau tugas berat bukan tugasnya istri, perintah yang ringan. Atau termasuk diantaranya seorang istri tidak mau, mohon maaf, tidak mau melayani dalam keadaan dia tidak sakit dan tidak haid. Itu sudah pantas untuk dicerai. Karena dia adalah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Kemudian seorang suami khawatir melakukan kezaliman yang berlanjut-lanjut. Karena satu hal, khawatir terjadi kezaliman dan bukan sebuah kesalahan dari sang suami dan sang istri, akan tapi karena khawatir kezaliman. Misalnya seorang suami merasa bahasanya ia tidak punya rezeki untuk beri nafkah. Ia bisa tawarkan kepada istrinya, istriku, aku tidak bisa beri nafkah secara benar. Bukan karena main-main loh ya. Kalau main-main dia di hadapan Allah berdosa misalnya. Dia memang tidak punya rezeki dan tidak mampu untuk melakukan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Termasuk mohon maaf kebutuhan yang sangat pribadi sendiri. Hubungan intim misalnya. Kalau dia ada kekurangan dia mengatakan. Lalu dia berkata kepada istrinya, aku tidak mampu. Dan dia bisa menawarkan perceraian karena apa? Mungkin seorang istri butuh nafkah dan seterusnya. Dan ditawarkan
Dan ini adalah bukan sesuatu yang salah. Karena apa? Takut berbuat dolim seorang suami. Tidak mungkin. Bahkan malah menjadi dosa gede kalau seorang suami mengikat istrinya di dalam naungannya, tapi pun tidak diberi hak-haknya, nafkah apapun lahir dan batin. Apalagi dengan niat dolim. Sekarang ada seorang suami tidak mau mencerai istrinya. Kenapa? Selagi tidak dicerai tidak akan bisa menikah lagi, maka disiksa dengan kawin gantung. Cerai tidak, dikumpuli pun tidak. Maka ini adalah dosa gede. Daripada seorang suami melakukan dosa semacam itu, ia bisa melepas sang istri. Kemudian setelah itu agar sang istri bisa membuat kehidupan yang baru lagi, yang sempurna. Karena mungkin seorang suami mungkin sampai suatu ketika ada seorang suami yang melepas istrinya karena istrinya tidak bisa membantunya untuk membantu ibunya. Karena apa? Seorang istri punya ibu yang harus dibantu, dan suami punya ibu yang harus dibantu, dan tidak bisa ketemu. Dikumpulkan tidak mungkin. Akhirnya apa? Seorang suami bilang kepada istri, kalau engkau berkehendak untuk merawat ibumu, maka aku izinkan kau. Karena aku perlu peduli saat ini merawat ibuku. Dan aku tidak bisa untuk ini semuanya. Karena apa? Semuanya punya kewajiban saat itu. Maka bisa saja seseorang memberikan pilihan semacam itu. Nah, bahkan tapi ada sebabnya. Tapi jika seorang istri nanti rela misalnya tidak diberi nafkah dan sebagainya, itu lain cerita. Rela tidak diberi nafkah, rela tidak rela kekurangan kekurangan, maka itu adalah haknya seorang wanita. Tapi ketahuilah bahwa tetap seorang suami dia harus bisa berkomunikasi yang baik dengan pasangannya di saat dia tidak bisa mampu memberikan yang semestinya kepada pasangannya. Dan ketahuilah bahwasanya kalaupun terjadi perceraian di dalam Islam itu, ternyata perceraian dalam Islam itu indah. Bukan perceraian itu permusuhan, sehingga tidak ada istilah broken home dalam rumah tangga Islam. Putus Tidak ada. Artinya lihat, seorang ibu harus senantiasa mengajari kepada anak-anaknya untuk hormat kepada bapaknya biarpun sudah pisah. Seorang bapak hendaknya tetap mendidik anak-anaknya untuk berbakti kepada ibunya biarpun sudah pisah. Akhirnya di sini tertanam makna kemuliaan di dalam diri sang anak, sehingga anak tidak sehingga anak tidak mencaci bapak, tidak mencaci ibu. Kadang perceraian itu menjadikan ini semuanya permusuhan. Sehingga kalau ketemu anak, sang bapak berkata, ibumu enggak benar, ibumu begini. Di saat bersama sang ibu bicarakan bapaknya. Akhirnya apa yang difahami oleh sang anak, yang punya bapak ibu tidak baik. Ini problem. Jadi perpisahan wajar. Pada zaman Nabi ada perpisahan, Perpisahan, tapi ingat, perpisahan karena Allah. Karena ingin menghindar daripada kezaliman. Perpisahan karena Allah. Bahkan termasuk diperkenankan perpisahan di saat tidak nyaman. Maksudnya? Tidak nyaman karena sudah tercabutnya makna. Misalnya, seorang tidak nyaman tapi bukan karena hatinya kotor. Kalau tidak nyamannya seorang perempuan karena sudah tertarik dengan laki-laki lain, terkutuk ke manusia. Bukan itu. Bukan itu. Akan tapi subhanallah, mungkin seorang wanita punya fisik yang tidak sehat sehingga di saat dikauli cepat sakit sehingga merasa tersiksa dengan hubungan suami istri, atau subhanallah tiba-tiba tidak ada rasa di dalam hatinya. Tidak ada rasa di dalam hatinya, seperti yang terjadi pada zaman Nabi SAW. Ada seorang perempuan ngadu kepada Rasulullah, minta dipisah. Ditanya apakah suami tidak baik. Suamiku sangat baik, hanya aku takut berbuat zalim karena aku tidak bisa mencintainya. Tapi bukan karena dia menoleh kepada laki-laki lain, akan tapi seperti itu. Mungkin memang seorang perempuan yang dia tidak berkeinginan untuk melakukan pernikahan atau apa, karena takut tanggung jawabnya di hadapan Allah, maka bisa saat itu meminta perceraian. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan kalau seorang wanita minta cerai. Di antara itu tadi, misalnya menemukan akhlak suaminya tidak baik atau akhlaknya tidak benar, tidak baik. Kemudian yang kedua adalah kita rinci lagi, agama suaminya tidak benar, agamanya tidak baik, tidak sholat, tidak ini, atau mabuk dan seterusnya, melakukan dosa gede. Atau di dalam menjalani hidup bersama suami itu yang ketiga terjadi satu bahaya yang bahasa secara fisik, atau misalnya ada satu hubungan suami istri, atau suami mohon maaf ada suami kan bermacam-macam tingkat syahwat, tingkat ini, sehingga menjadikan sang istri betul-betul tersiksa di saat melayani sang suami. Maka boleh seorang istri menuntut cerai karena dia tidak bisa melayani, dan itu membahayakan tentang kesehatannya. Kemudian juga sang suami tidak menjalankan kewajiban lahir dan batinnya. Dia boleh akan tapi kalau orang bersabar tetap baik dalam hal ini. Kemudian hal-hal yang lain yang harus diperhatikan bahwasanya yaitu tadi sang suami atau pasangan punya perilaku yang merusak
di lingkungan dan masyarakat. Karena itu nanti akan imbasnya kepada anak-anak kita. Sehingga mungkin menanamkan dendam di banyak orang, tiba-tiba menjadi musuh kepada anak-anak kita semua. Jadi ada hal, itu semuanya. Perceraian itu ada, tapi ingat ya, perceraian bukan jalan. Solusi terakhir. Itu solusi terakhir. Nah, baik, jadi jangan sampai kalau kita berbicara tentang berprasangka baik kepada pasangan itu pun ada batasan. Bukan selalu berprasangka baik ya. Insya Allah masih bisa baik, insya Allah. Ini sudah nggak sholat, mabuk, zina, na'udzubillah ya. Bahkan demi kemaslahatan dan kesehatan seorang wanita, kalau sudah menemukan seorang suami berzina dengan ikrarnya, seorang suami berzina atau melihat pengakuan, atau seorang suami melakukan zina dilihat, maka ketahuilah sudah pantas dia minta cerai. Bahkan sebagian mengatakan keharusan, karena apa? Ini kefasikan yang luar biasa. Na'udzubillah, zina, hina, dina, jelek. Sama seorang istri yang melakukan zina, maka karena di rumah melakukan zina, pelanggaran ya. Mohon maaf, bukan perempuan yang tobat ya. Kalau perempuan tobat lain cerita. Di masa lalunya misalnya pernah berzina, lalu seorang laki-laki di masa lalunya pernah berzina, lalu bergabung dengan pendidikan lembaga agama, majelis taklim dan sebagainya, tobat, menangis, selesai, itu jangan disebut masa lalunya. Akan tapi saat terjadi pelanggaran di dalam menjalani kehidupannya, dan kemudian tidak ada tanda penyesalan, hati-hati. Kalau sudah tidak menyesal, dia melakukan lagi atau tidak? Akan melakukan. Karena apa? Kalau orang tidak menyesal, dia akan melakukan lagi. Dan yang namanya syahwat itu berkala loh ya. Saat itu mungkin dia karena setelah tertuntaskan syahwatnya, dia mungkin tidak berkeinginan lagi. Tapi dalam beberapa menit lagi mungkin akan muncul lagi. Lihat, ketahuilah, maka itu akan membahayakan di siapa? Kesehatan sang istri juga, kesehatan sang anak semuanya. Belum lagi lihat, musibah ini akan mudah ditiru oleh anak-anaknya. Karena tahu bapaknya pezina atau ibunya pezina. Ini adalah masalah berat yang harus benar-benar dicermati. Sehingga dalam rumah tangga itu boleh ada perceraian jika ternyata ada sesuatu yang membahayakan keluarganya tentang akhlaknya. Suaminya pemabuk, ngapain dipertahankan kalau suami pemabuk? Kenapa seorang istri hanya berkata, saya telah punya anak, ketahuilah bahwasanya nanti sebentar lagi anakmu jadi pemabuk juga. Jadi kalau syariat Nabi Muhammad tegas ya. Tapi kalau urusan suami misalnya kasar kepada istri atau tapi dia tidak mabuk, dia tidak berzina, tidak ini, bolehlah seorang istri sabar. Tapi ingat suaminya dosa gede ini, dolim kepada istri. Atau sebaliknya seorang suami menemukan istrinya dolim kepada dirinya. Bukan berbuat dosa ya. Bukan dosa di depan dosa Allah kepada Allah. Boleh saja seorang suami sabar. Dan itu bisa mengangkat derajatnya seorang suami, bisa menjadi kekasih Allah, wali dengan yang demikian itu. Tapi yang berbuat zalim kepada pasangan juga dosa. Jadi ingat, berprasangka baiknya agar kita tidak negatif thinking kepada pasangan itu ada batasannya, bukan terus berprasangka baik, akan tapi sampai anaknya rusak, semuanya cucunya rusak, masyarakat pun mandang keluarga ini rusak, sehingga sampai mohon maaf, kalau sudah bapaknya bejat, anak perempuannya pun dianggap bejat. Sehingga anak kita mudah digoda oleh orang lain, dan begitu seterusnya. Akan tapi kalau sudah terbangun keluarga mulia, coba ayo, orang mau masuk rumah kita saja berhati-hati loh ya. Tapi kalau sudah terbukti ibunya pernah berzina, misalnya enggak, apalagi orang kampung juga tahu, dia akan mengatakan kalau ibunya saja mau, ya anaknya kurang lebih lah, kan gitu. Betul. Akhirnya digoda, ada kemana. Tapi kalau sudah terbangun rumah tangga yang terhormat, suami istri yang terhormat, lihat indah dalam rumah tangganya. Baik, Indil. Jadi jangan sampai berlarut-larut, namanya positive thinking. Berprasangka baik, menganggap baik, itu adalah yang tidak ada batasannya. Di saat melakukan kesalahan itu salah. Harus ada batasannya. Ini dulu targetku. Targetku sampai di sini. Baik, ini saja insyaallah. Semoga Allah menjadikan hubungan suami istri kita adalah benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pelanggaran syariat Allah, kita harus ada ketegasan. Ada ketegasan untuk mengambil satu solusi, yaitu bisa saja dengan sampai derajat perceraian karena untuk menegakkan syariat di rumah kita dan anak-anak kita semua. Allah alam bisawab. Subhanallah. Mukadimah yang sangat luar biasa ya. Bahwasannya tingkat kesabaran juga ada batasan ketika mana sabar mana tegas ya. Betul. Dan harus yang menjadi kunci adalah saya membawasannya. Salah ya ngomongnya. Pernikahan itu adalah kemuliaan di atas kemuliaan. Jadi jangan terburu-buru mengambil suatu tindakan yang tidak baik,
ya kan, cerai itu dianjurkan. Dibolehkan. Dibolehkan berarti ya. Diperkenankan, dibolehkan. Bahasanya bukan sebuah solusi yang tapi bukan kewajiban. Iya, semata-mata ketika ada permasalahan langsung bicaranya cerai. Ada tahapannya mungkin. Harus tahapannya. Dan tadi Bu udah kasih ya, seorang istri bisa menuntut cerai itu dengan tahapan-tahapan. Baiklah Om, nanti kita bakal lanjut lagi ya. Sebelumnya kita sebelum break nih bakal menyapa sahabat-sahabat media partner kita yang sudah bergabung 92,9 FM Cirebon. Silakan Om Reddy. Ada Radio Samara 96,2 FM Tulungagung. Juga ada radioku 104,8 FM Kuningan. Radio Ajam 103,5 FM Kadimun Kepulauan Riau. Ada radio Darul Mustafa Lumajang Jawa Timur. Radio Madinatus Salam Madinatus Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan. Ada radio MBS 107,7 FM Gresik. Radio MBS 107,9 FM Blitar. Blitar bahasanya. Blitar. Tapi orang sana Blitar ngomongnya. Blitar ya. Ada radio Wadi Sukabumi. Terus ada radio streaming Alif Lampung. Radio Panua 103,8 FM Gorontalo. Subhanallah. Terima kasih. Dan radio lain yang belum menginformasikan yang sudah merilai ya. Baik, terima kasih. Dan kita juga berterima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah mengakses audio streaming kami ya di www.buyayahya.org, di tunein.com, radioonline.com, serta di inspirasihati.com. Tetap stay pastinya ya di 92,9 FM Cirebon. Kita bakal kembali di Rumahku Syurgaku. 92,9 FM Radioku Inspirasi Seperti Hati yang dipancar luaskan dari kawasan Majelis Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber, Cirebon. Baik, terima kasih ya untuk sahabatku yang selalu stay di frekuensi 92,9 FM Cirebon dan yang selalu stay juga di media audio streaming kami di www.buyayahya.org, inspirasihati.com, tunein.com, dan juga melalui radiokuonline.com. Baik, bagi Anda semuanya yang mendengarkan 92,9 FM Cirebon dimanapun Anda berada saat ini, semoga dengan kondisi sehat walafiat ya dan dalam kesyukuran. Bagi Anda yang mungkin dengan kondisi sakit ya Om Riyad ya, untuk saudara-saudara kita juga mungkin yang ada di Jakarta, terus juga di beberapa titik ya, di Medan juga yang ada bencana banjir, banjir bandang mungkin ya. Iya, subhanallah. Semoga tetap bisa bersabar gitu kan. Dan pemerintah semoga bisa memberikan segera mengatasi ya solusi yang terbaik pastinya penanganan terhadap masyarakat yang kena musibah. Baik, subhanallah. Yang lagi sakit semoga segera sembuh. Amin. Amin ya Pak, amin. Baik, dan informasi waktu yang tertera di pojok monitor sebelah kanan Muti itu sekarang pukul 6 lebih berapa Om? 17 bentar lagi. Ya, 17 bentar lagi ya. Baik, dan jam-jam sibuk loh Om Riyad. Ya, persiapan ya. Iya. Banyaknya sih ibu rumah tangga yang sibuk menyiapkan segala keperluan untuk aktivitas hari ini. Bapak-bapaknya biasanya santai Om. Ada sebagian yang lagi nonton televisi, ada yang baca koran pagi, menikmati kopi pagi ya kan ya. Nah, kalau saling berbagi tugas antara suami istri gitu kan, setelah tadi subuh berjamaah, tilawah Quran bersama, terus berbagi tugas sesuai dengan kewajibannya masing-masing itu indah. Tapi ada kalanya mengabaikan hak dan kewajiban. Saking pegelnya ngapain juga gue layanin gitu kan, bikin pegel, bikin capek. Tadi ya ada sang istri berprasangka terhadap suami berprasangka terhadap istri ya. Prasangkanya mending kalau baik Muti ya. Iya, kadang prasangka yang kadang negatif terus belum tentu terbukti, itu menjadi masalah yang prinsip gitu kan. Ujung-ujungnya pasangan kita nggak oke, pasangan aku nggak oke gitu kan. Kadang ada yang nyesel, kenapa juga gitu kan aku nikah sama dia gitu kan. Waktu nikah tadi tuh emang aku nggak ngeliat dia kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Kadang hal-hal seperti itu yang kadang kerap menjadi alasan klise, akar permasalahan untuk mengambil sebuah keputusan bercerai. Dan Buya tadi sudah mengulas dengan detail bahwasanya seseorang itu boleh menuntut cerai dengan syarat-syaratnya syarat-syarat ya, yang secara syar'i pastinya bisa kita
gunakan. Iya. Ya, baik seorang suami atau juga istri ya untuk mengambil tindakan perceraian. Iya. Om Red, Bang Ulas? Enggak, udah cukup dengan bukti lengkap. Kita tinggal menyapa sahabat yang ingin bergabung. Iya. Baik. Silakan untuk Anda semuanya yang ingin bergabung bersama kami pagi hari ini, Rumahku Syurgaku mengangkat satu tema yang sangat menarik ya, melawan pikiran negatif tentang pasangan kita. Yang namanya baik buruk itu wajar ya Om ya. Iya, karena pasti. Manusia tidak sempurna. Tidak sempurna, seperti malaikat kata Buya ya. Iya. Manusia itu memiliki hawa nafsu, tapi manusia juga memiliki hati nurani dan juga akal seperti ya. itu. Baik. Kita sampai bergabung via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Allah di Cirebon. Allah di Cirebon. Baik Ibu. Bisa lebih dikeraskan suaranya Ibu? Ya, silakan dengan Buya, suaranya dikeraskan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bolehkah istri itu dijadikan ladang untuk mencari uang? Apa itu? Bolehkah istri rumahnya seorang istri itu dijadikan ladang mencari uang gitu ke suami? Dijadikan ladang mencari uang. Misalnya contohnya itu suruh bekerja di luar negeri atau di Halo? Ya. Contohnya apa? Contohnya, Bu ya, contohnya satu aja contohnya. Pertanyaannya satu. Pertanyaannya satu, contohnya Ibu bisa disebutkan? Di pakaian gitu atau mencuci piring gitu terus. Kayak apa? Misalkan kalau pembantu kan dibayar gitu kan. Terus ini apa? Udah Ibu ya. Cukup Ibu. Satu aja. Satu pertanyaan Ibu. Ya. Nanti boleh dicoba lagi. Sahabat kita yang lainnya. Halo. Ya. Baik Ibu. Iya, makasih Ibu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terputus ya Om ya? Iya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik. Dan ada sahabat kita berikutnya. Kita kumpulkan pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi. Baik, dengan siapa di mana? Abbas di Majalengka. Bapak Abbas di Majalengka. Baik, silakan Bapak langsung bersama Bu ya. Terputus. Baik, terima kasih untuk Pak Abbas yang tadi sudah bergabung. Boleh dicoba lagi ya. 2522549. Kembali dicoba silakan. Satu penelpon, kita kumpulkan dua penelpon terlebih dahulu Om Riyad ya, sebelum nanti Bu ya menjawab. Baik, kita sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berselawat. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Aan di Gunung. Baik, Ibu Aan, sehat selalu ya. Baik, silakan langsung bersama Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Ibu Aan. Ada orang yang pernah pinjam apa maksudnya, boleh nggak di luar tema? Untuk saat ini kita satu pertanyaan sesuai tema Ibu. Masalah ini utang nggak masuk ya? Masalah utang. Jadi satu peringkas saja karena banyak pertanyaan yang lain. Singkat satu. Ya udah gini aja, ganti aja nanti bertanya. Ini apa namanya? Doan kan salat sama kebetulan sama suami ya. Suami kan belum bisa mengimami gitu, jadi sholat bersama. Jadi misalkan, tapi Ibu An agak ke belakang sedikit ya. Iya. Karena suami belum bisa mengimami, jadi gimana hukumnya gitu. Baik.
Maksudnya gimana cara juga, betul apa enggak Ibu An tuh agak ke belakang sedikit, tapi belum mengimami tuh suami itu. Baik, sudah kami pahami Ibu. Terima kasih sudah bergabung. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 2 pertanyaan dulu ya Om Rian ya, kita handle. Dan langsung akan dijawab oleh Buya. Kita menuju hamba Allah dulu Buya yang ada di Cirebon. Bolehkah istri yang bekerja itu dijadikan ladang untuk mencari uang? Tadi saya mencuci piring, pembantu aja kan dibayar, gue juga harus dibayar. Jadi bukan lahan mencari uang, sebetulnya seperti itu. Kalau lahan mencari uang itu kayak perempuan direndahkan. Jadi pertanyaannya kayaknya ya bukan. Jadi ladang cari uang itu seperti apa maknanya? Kalau seorang istri membantu suami mencari nafkah. Nah ini mungkin kalimatnya saja perlu dirubah ya. Kalau lahan cari uang apakah perempuan dijual atau begitu kan? Suaminya nongkrongin gitu ya. Tinggal terima dua. Jadi seorang istri itu bukan dilarang dalam Islam membantu untuk bekerja mencari uang. Tidak dilarang, akan tapi dengan aturan-aturan yang jelas. Yang pertama memang misalnya suami belum mencukupinya. Sehingga perlu dia meninggalkan rumah untuk membantu sang suami mencari nafkah. Tapi kalau suami mencukupinya ini biasanya perempuan-perempuan yang masih nekat kerja di luar, itu sebetulnya dia suami istri yang tidak ngerti keindahan. Kalaupun harus bekerja, mungkin bekerja di rumah yang sekiranya bisa tetap dekat dengan anak-anak. Tapi kalau di saat suami tidak punya hal yang mencukupinya misalnya, maka boleh seorang istri bekerja membantu sang suami untuk mencukupi. Tujuannya adalah keluarga. Tapi jangan ada yang pincang. Bekerja berlebihan sampai suami terlantar, anak terlantar, itu salah. Berapa yang harus dibayar untuk menghormati anak-anaknya, untuk memuliakan anaknya? Mahal sekali. Maka lebih peduli kepada anak itu lebih penting. Baik jika seorang istri bekerja, misalnya jadi pembantu atau kerja di tempat lain di sawah, bukan dilarang itu. Mohon maaf Ibu, bukan biasanya kalau seorang, semoga ini bukan permasalahannya Ibu, Jadi tidak usahlah marah kalau seandainya suami meminta istrinya untuk bantu bekerja dan tidak usah tersinggung kok saya jadikan lahan cari uang, tidak usah seperti itu ya. Jadi bukan. Jadi membantu boleh-boleh saja di saat ada kekurangan sang suami, dan alangkah indahnya hidup saling bantu. Cuman pada dasarnya seorang istri ada di rumah, yang beri nafkah adalah suami. Dan sangat mulia jika seorang istri membantu suaminya yang lemah. Misalnya tidak punya nafkah sang suami, tapi istri cawe-cawe membantu suami, ini kemuliaan. Kapan itu? Di saat suami tidak bisa memberinya. Jadi boleh. Akan tapi yang nggak benar itu suami yang kurang ajar. Dia nongkrong saja, istrinya suruh bekerja, ini terkutuk gitu orang itu. Karena apa? Dolim. Dolim. Biarpun istri ridha bukan ridhonya istri tidak berlaku di sini karena apa? Tanggung jawabmu hai suami. Kecuali suami berusaha kok bangkrut terus, tidak dosa dia karena sudah berusaha. Sekarang ada suami menikmati. Betul-betul jadi betul-betul nggak mau kerja, makan tidur lah Bu ya. Makan tidur dan nggak mau usaha, dikit-dikit minta duit kepada suami istri. Itu subhanallah. Ini model laki-laki apa itu? Lihat masa kalah dengan sapi. Sapi pun masih cari makan sendiri. Ya sapi pecinta, sapi pejantan kan masih makan sendiri ya. Ini masa kalah dengan sapi ya. Jadi akan tetapi jika seorang suami ternyata memang karena rezekinya sempit ya, cari usaha-usaha nggak bisa, maka nggak ada masalah suami istri membantu. Baik, dan jangan tersinggung istri. Akan tapi harus tawadhu. Yang dikhawatirkan seorang istri yang lebih banyak gajinya ternyata bukan untuk kemuliaan rumah tangganya, akan menjadi sebab kesombongannya. Suaminya gajinya 300.000, istrinya 2 juta. Bermasalah nanti biasanya itu istri yang ahli neraka. Mestinya dia berbangga, abang, gaji abang memang sedikit, tapi memang karena usaha abang seperti itu nggak bisa, maka abang nggak usah khawatir. Gaji saya 2 juta bisa dipakai bersama. Yang penting kita indah. Itu kan indah. Tapi suami tetap berusaha. Baik, wallah. Baik Bu ya, terima kasih untuk sahabat kita ya, Ibu yang ada di Cirebon sana. Dan kita menuju Ibu Aan Bu ya. Posisi suami belum. Sebetulnya sholat jamaah itu kan tidak susah. Apa yang menjadikan orang tidak bisa jadi imam, Ibu? Suami bisa sholat atau tidak? Bisa. Kalau selagi dia bisa sholat boleh jadi imam. Kenapa susah? Kalau dia jadi imam, posisi Ibu bukan di sampingnya, tapi Ibu di belakangnya. Karena laki perempuan seperti itu aturannya, belakang dan depan. Kecuali laki dengan laki berdua, maka saat jejer. Imamnya sedikit maju saja. Atau perempuan dengan perempuan, maka jejer. Maka imamnya maju sedikit saja. Baik, kalau perempuan dengan perempuan dua atau perempuan banyak, itu tetap baris. Tapi kalau laki dengan perempuan, suami dengan istri, istrinya di belakang. Jadi Ibu nggak mungkin suami nggak bisa jadi imam itu. Tinggal
tinggal niatnya saja di dalam hati suruh jadi imam. Ibu sholat di belakangnya. Adapun karena suami bacaannya masih belepotan, Fatihahnya malu, ya sudah pelan-pelan saja. Biarpun sholat maghrib juga sah kok, pelan-pelan ya. Karena mengeraskan suara di sholat maghrib isya subuh adalah sunnah. Baik Ibu ya. Enggak ada alasan enggak bisa, pasti bisa. Selagi suami sholat berarti bisa jadi imam, insyaallah. Baik Bu ya, terima kasih ya. Cukup untuk ibaan ya Bu ya. Kita menuju Medan Bu ya, ada sahabat kita yang bergabung melalui FB Radioku. Ada hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ya, sebelumnya gini Bu, ada sepasang suami istri, si suami itu berselingkuh sekali, dua kali, tiga kali, dimaafkan. Nah, sampai ketiga kalinya si istri itu minta cerai, tapi sang suami bilang mau menceraikan, dan itu bilang ke beberapa orang keluarga dari pihak suami ke istrinya, tidak bilang cerai. Maksudnya dia mau ke istri bilang mau menceraikan, tapi ke keluarga dia tidak mau menceraikan gitu kan. Sampai akhirnya si istri pergi meninggalkan suaminya. Nah, sekarang itu suami itu minta rujuk lagi. Yang menjadi pertanyaan adalah, silakan Om Riyad. Satu, dengan bilang mau menceraikan, apakah sudah jatuh talak? Banyak banget Budi. Satu-satu aja. Iya, satu-satu aja ya. Ya, silakan. Ya, dengan bilang mau menceraikan, apakah sudah jatuh talak Bu ya? Baik, yang pertama harus perhatikan bahwa dari mana tahu suami berselingkuh? Berselingkuh maknanya apa di situ? Mohon maaf. Hati-hati wahai para istri. Jangan buru-buru mengatakan suami berselingkuh hanya isu SMS yang datang atau berita tetangga yang nyampe. Tapi harus hati-hati di sini. Mungkin melihat dengan matanya sendiri, itu pun harus disimpan. Ya. Misalnya seorang istri masuk rumahnya menemukan suaminya berzina dengan seorang perempuan. Ketahuilah, itu pun tidak boleh bercerita kepada siapapun. Tapi dia berhak untuk minta cerai. Karena apa? Suaminya melakukan kefasikan. Biarpun tobat. Ini permasalahannya adalah hati yang sudah sakit. Karena dan itu pelanggaran kepada Allah. Kalau hati sakit misalnya karena masalah yang halal, misalnya suami menikah lagi dan seterusnya, ini lain beda. Ini berzina, melakukan sesuatu yang diharamkan. Maka dia berhak karena ini melakukan kefasikan. Atau yang kedua, suami berikrar, bercerita, aku telah melakukan ini. Maka ini adalah sesuatu yang luar biasa, dosa gede. Ini suami yang bodoh melakukan dosa tapi tidak pernah malu kepada Allah, bercerita lagi kepada manusia. Maka istri bisa saja dalam hal semacam ini minta cerai. Dan bukan sesuatu yang terlarang karena melakukan dosa gede, fasik ya. Alhamdulillah. Baik, kalaupun tobat tidak harus dilanjutkan. Kalau Anda yakin sebagai seorang wanita bakal bersabar dan bisa menerima dengan tobatnya, Allah Maha Pengampun. Akan tapi ini kejadian sudah terjadi dan menyakitkan kan? Karena zina, haram, dosa, perselingkuhan, betul. Maka saat seperti itu istri boleh minta cerai. Karena ini zina, mabuk dan seterusnya boleh. Tidak melakukan sholat boleh. Seorang istri minta cerai. Nah, kalau ternyata sang istri, suami ingin mempertahankan, tentunya itulah langkah istimewa bagi sang istri, ada catatan. Tobat kembali kepada Allah. Tidak cukup bertobat, mengatakan saya tobat, saya nggak mau mengulangi lagi. Harus ditanya lagi, setelah ini berteman dengan siapa? Hadir majelis taklim, dekat ke ulama, ngaji. Dan kalau tobat hanya di lidah saja, ibadah tidak bertambah, ya. Pergaulannya tetap bohong, tuh akan terjerumus lagi. Jadi kalau ada seorang istri menemukan suaminya pernah berselingkuh dengan sesungguhnya, bukan selingkuh isu, maka kalau ia ingin bertobat, alangkah indahnya kalau Anda bisa menerimanya. Membimbing dia untuk bertobat. Tapi harus ada tandanya dong. Merubah cara hidupnya kan, pergaulannya. Kalau dia terjerumus dalam zina karena pekerjaannya, mohon maaf, dia bekerja di sebuah tempat, di situ ada perempuan yang dizinainya, maka dia berpindah dari tempat tersebut. Tanda dia hijrah dari kehinaan. Katanya tobat, katanya masih di kantor berduaan dengan orang di sini, ini dusta dia. Apalagi menyimpan nomor HP-nya dan seterusnya, bohong dia. Akan terjadi lagi. Tobat itu kemana, nyesel, nggak pengen terjerumus lagi. Kalau ada suami tidak ada tanda tobat, nggak ada perlunya, dan jangan jadi perempuan bodoh, kan begitu? Karena apa? Zina akan terus berkembang. Na'udzubillah. Dan syahwat terus berkembang terus. Sehingga kenapa? Kalau sudah orang tidak takut zina dengan seorang perempuan, dia tidak akan takut zina dengan 1000 perempuan. Dan sudah tidak pandang cantik tidak cantik, yang penting terlampiaskan syahwatnya. Hati-hati karena urusan zina adalah mengerikan, hina. Hati-hati yang demikian itu. Itu adalah jika terjadi saat sudah terjadi pernikahan. Tapi kalau ada orang tobat, misalnya Anda seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang dulu punya masalah, tapi setelah itu dia dekat kepada Allah dan sebagainya. Oh, dosa yang lalu sudah diampuni oleh Allah, insya Allah. Tapi sekarang kejadiannya di mata Anda melihat dengan mata sendiri, atau dia mengaku, maka boleh solusinya untuk minta cerai, karena itu kehinaan.
Kemudian setelah itu apa? Kalau seorang istri, suami berkata, mau mencerai, belum jatuh cerai. Belum. Kalau aku mau mencerai kamu, belum jatuh cerai. Harus mengatakan, engkau aku cerai. Baru jatuh cerai. Kalau masih mau mencerai, tidak jatuh cerai. Atau mencerai dengan ta'liq, digantungkan dengan suatu. Ya sudah, kalau jatuh minggu depan, hari Ahad, engkau jatuh cerai. Boleh. Atau kalau bapakmu datang jatuh cerai. Boleh. Namanya ta'liq. Mencerai dihubungkan dengan sesuatu yang bakal terjadi. Maka itu akan jatuh cerai di saat sesuatu tersebut terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Akan tapi hati-hati dalam hal ini, tolong dikonsultasikan yang benar dan ingat, karena masalah aib pasangan, jika Anda berkonsultasi tidak asal manusia. Ya. Orang yang bisa menutup aib tersebut. Ya, karena kadang amanat. Ya. Dan sekiranya orang itu bisa menyelesaikan masalah. Cuman kadang kekesalan seorang wanita itu curhat sana, curhat sini, bab menggunjing, dan dosa menggunjing lebih gede dari zina itu sendiri. Istri kalau pengen mengadu pada seorang ustadz sekalipun, harus dipandang apakah ustadz itu bisa menyelesaikan. Ya. Bahkan kalau perlu menutup, tidak harus terang-terangan. Ada seorang wanita punya suami, jadi berandai-andai. Andai, ya. Tidak langsung suamiku begini, bisa saja. Perumpamaan orang lain. Kalaupun seandainya harus suamiku begini, barangkali mendesak, tapi tetap dengan seorang yang bakal bisa menyelesaikan masalah. Tapi ingat, amanah di hadapan Allah. Kalau seorang wanita bercerita kepada asal orang, tanda dia itu bukan ingin mencari solusi, tapi hanya ada sesuatu yang kotor di dalam hatinya. Ada kekotoran hati. Dan itu namanya menggunjing, dan dosanya menggunjing lebih dosa daripada dosanya orang tersebut yang berdosa. Baik, terima kasih. Baik, dan kalau kita cermati dan juga kita pahami jawaban dari Buya Umriah, pertanyaan kedua dan ketiga itu sudah terjawab. Sudah semua. Iya, karena tadi kan baru prasangka. Kalau cerai itu harus dengan jelas. Ini kan baru tadi hendak akan itu belum jatuh cerai ya. Jadi nggak usah ada rujuk lagi yang nikah lagi. Iya, atau 3 orang disampaikan rencana cerai ketiga atau 5 orang sekalipun belum jatuh cerai. Udah. Talak ya. Baik, terima kasih, dan kita bakal beri kembali untuk Anda semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung via FB, via Yahoo Messenger dan juga SMS ya. Setelah break nanti kita bakal menyapa Anda semuanya. Tetap stay di 92,9 FM Cirebon. Baik sahabatku ya, ada Maidani dengan bukan sang hakim. Jadi kita nggak boleh menghakimi Om. Wajar lah kalau orang punya salah kan. Tapi bukan berarti lantas ketok palu. Gitu kan Fonis ya. Fonis ya. Bahasanya udah salah udah gitu kan. Tak ada maaf. Selalu ada maaf ya untuk kebaikan-kebaikan seperti itu. Baiklah, nanti kita review lagi. Tapi kita bakal lanjut untuk menyapa sahabat-sahabat yang sudah banyak bergabung ya, melalui media komunikasi kami. Telepon sudah nih Om, sudah. Sekarang kita bakal melaju ke SMS dan juga ke FB Radio Cirebon ya. Kita ke FB dulu Om, menuju Bintaro. Ada Lukman di sana ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Buya yang kami hormati, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, gini loh Bu ya, jika ada pasangan muda, suami istri tinggal masih bersama orang tua atau numpang di rumah orang tua, apakah itu sesuatu yang baik? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal bersama orang tua, sama sekali tidak ada negatifnya jika semuanya sama-sama baik. Baik. Permasalahannya adalah jika baik kotor di kita dan tidak baik di orang tua. Karena perkumpulan orang baik itu malah mengokohkan dalam kebaikan. Bisa saling mengingatkan, bisa saling menjadi kontrol untuk yang lainnya. Jadi rumah tangga itu jangan berkata targetku harus rumah sendiri. Karena harus rumah sendiri kalau ibunya juga sendiri perlu ditemani. Ini ya. Targetnya adalah bahagia. Kapan tuh, di saat rumah sendiri atau di saat bergabung? Yang jelas kehormatan. Misalnya kalau numpang bersama orang tua, jika pertimbangannya adalah syariat baru dipikirkan. Misal Anda seorang menantu perempuan, iya kan? Anda seorang menantu perempuan. Di situ ipar-ipar Anda laki-laki yang banyak sekali di rumah itu dan rumahnya sempit. Anda mungkin bisa mengusulkan lebih baik kontrak rumah sendiri demi kehormatan Anda. Itu tadi pertimbangannya hanya syariat, bukan pertimbangannya tidak enak sama mertua. Itu pertimbangan yang salah. Sama mertua kalau tidak enak ini kan kurang ajar benar. Jadi kalau pertimbangannya bukan pertimbangan saya tidak enak dengan orang mertua, harus enak dengan mertua. Jangan senang sama suaminya tok atau senang sama putrinya tok, tapi sama mertua nggak suka. Ini adalah jahat ya. Jadi kita dengan mertua harus indah. Mertua harus baik. Jadi pertimbangan adalah mungkin kehormatan. Saya punya istri tidak terhormat, maka lebih baik saya bisa. Saya punya ini harus ada pertimbangan kehormatan. Atau mohon maaf, keluarga orang tua saya tidak terbiasa dengan kebiasaan baik. Saya takut berkembang anak-anak saya menjadi tidak baik. Itu pun setelah apa?
setelah kita berusaha memperjuangkan kebaikan di rumah tersebut. Tapi kalau belum ada perjuangan, kok sudah menyerah, itu urucu perang sebelum kita menyerah sebelum berperang. Harus ada berusaha dulu, usaha memberikan pemahaman, kemudian setelah itu kalau tidak bisa, urusan syariat, urusannya hanya urusan syariat. Kalau syariat tidak tegak di situ, maka Anda boleh memilih untuk berpisah dari orang tua. Jadi tinggal dengan orang adalah keindahan. Subhanallah. Bagaimana dengan orang tua kalau tidak indah? Ini yang bermasalah hati kita kalau memang tidak nyaman dengan orang tua. Baik, terima kasih Bu ya. Untuk sahabat kita juga Lukman yang di Bintaro sudah bergabung. Terima kasih Om Riyadi ya. Dan 785 kita menyapa sahabat yang ada di Sukabumi sudah bergabung melalui SMS center kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Mama Wildan di Sukabumi dan apa kabar semua warga Sukabumi ya? Semoga tetap dengan keberkahan ya. Dan yang sudah mendengarkan Radio Wadi berarti ya melalui Radio Wadi FM, terima kasih. Buya, bagaimana kalau seorang istri yang menolak untuk dimadu sedangkan kehidupan di rumah sehari-hari pas-pasan, apakah dosa Buya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dikembalikan kepada seorang istri. Masalah sabar dan tidak sabar, rela tidak rela. Kalau melarang syariatnya tentu tidak diperkenankan. Misalnya istri harus jujur di dalam menerima syariat. Kalau ada seorang istri minta cerai gara-gara dimadu, akan tapi tidak pernah minta cerai gara-gara suaminya tidak sholat, ini adalah salah berat. Karena suaminya menikah lagi adalah syar'i, halal secara syariat. Tapi waktu meninggalkan sholat, lah ini kadang-kadang mengambil agama itu separuh-separuh. Jadi urusan poligami keras dia barangkali seperti itu. Saya tidak mau dicerai. Akan tapi ternyata di saat suaminya tidak sholat, pekerjaannya haram, lihat suaminya kerjanya di tempat yang haram, masih saja nyantai, enjoy. Jadi imannya belum benar di sini. Tapi jika memang sudah normal, memang betul suamiku sudah halal. Ya kan? Pekerjaannya halal dan setiap melakukan pekerjaan haram saya menolak. Kemudian sudah benar dan ini wanita yang jujur, saya tidak kuat di poligami. Dia berhak untuk meminta kepada suami untuk bercerai. Misal haknya dia karena merasa tidak nyaman, takut menjadi suatu kezaliman, pembusuhan, itu haknya. Akan tapi apakah semudah itu, ya kan? Apakah semudah itu minta perceraian? Kalau seandainya mencoba untuk membangun bersama, mencoba dan dia bisa, dicoba. Karena apapun bentuknya adalah yang halal. Tapi ingat wahai para suami, tidak gampang menikah lagi. Sudah tidak mampu mau menikah lagi, ini kan sudah luar biasa. Dan istrinya sudah memenuhi kebutuhannya. Bukan tidak mampu. Ini yang dikhawatirkan, suami itu zalim. Suami itu zalim, menuruti hawa nafsu. Kalau menuruti hawa nafsu tidak akan selesai. Biarpun dengan 1000 wanita. Akan tapi harus ada pengekang di sini. Harus ada rem. Maksudnya aku ini perlu ridho Allah. Jangan bicara suami kadang-kadang ini sunnah Nabi. Sunnah yang enak-enak seperti itu saja. Ya kan, tapi sholat malam pun tidak, puasa juga jarang. Ini adalah hawa nafsu, itu cuma ngambil yang dia suka. Belum lagi itu menyakiti istri dan sebagainya. Ketahuilah, poligami adalah benar. Akan tapi ada aturannya yang berat. Jadi adil harus ya. Kalau Anda tidak bisa berbuat adil, bahkan tidak bisa merencanakan berbuat adil, Anda tidak perlu berpikir yang demikian itu. Anda takut kepada Allah, nanti akan secara otomatis rasa takut, ingat neraka. Bakal semangat nikah atau tidak? Tidak bakal, karena takut di hadapan Allah. Kecuali memang sudah Anda punya kemampuan dan sebagainya. So Anda pertimbangkan, Anda bisa adil dan Anda butuh kepada pernikahan tersebut, lihat. Dan Anda tepis untuk menuruti hawa nafsu yang berlebihan, ya. Anda tepis itu, Anda menikah. Dan ingat tanggung jawab setelah menikah lagi itu ada. Jadi harus ada pendidikan dari dua belah pihak. Wahai para suami yang ingin menikah, satu saja adalah tanggung jawab di hadapan Allah, apalagi menikah dua. Dan wahai para istri, menikah dua adalah syariat, diperkenankan syariat. Kalau memang Anda bisa bertahan dengan itu semuanya, Anda ketahuilah di dunia hanya sebentar. Berapa tahun di dunia? Tapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah nanti di akhirat. Kemudian ketahuilah bahwa jika ternyata Anda tidak mampu, Anda merasa takut berbuat zalim kepada sang suami, maka boleh saja seorang istri saat itu meminta cerai karena dia tidak bisa tidak mau poligami karena dikhawatirkan tidak bisa berbuat benar, akan berbuat zalim kepada sang suami. Akan tapi ketahuilah wahai para istri, tidak solusi selalu harus
bercerai. Kenapa? Kalau memang sudah terlanjur dengan yang halal, diingatkan suami, apa alasan sang suami seperti itu. Mungkin alasannya yang sungguh sangat pribadi. Yang mau berbicara kepada Anda takut Anda tersinggung. Mohon maaf. Mungkin pelayanan Anda, mohon maaf, kurang apa, sehingga suami barangkali, mohon maaf, ada seorang suami mungkin istri tidak sadar karena terlalu sibuk, terlalu ini, sehingga suami kalau mengungkit takut diangkat menuntut, sehingga suami melakukan suatu pernikahan baru lagi. Dan suami harus jujur saat menikah lagi itu harus hati-hati ya, tidak semudah orang membeli ayam, membeli kerupuk, membeli ini, akan tapi ada tanggung jawab hadapan Allah SWT. Jadi ada pendidikan dua belah pihak, Pak Ibu. Jadi boleh seorang istri yang merasa tidak mampu dan berat untuk diminta cerai, itu adalah diperkenankan, akan tapi ketahuilah itu pun harus dipikir ulang setelah minta pendapat dari ulama, orang soleh, bimbingan orang-orang soleh seperti apa, bukan hanya sekedar hawa nafsu dan cemburu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bu ya, dan kita menyapa sahabat berikutnya Om Red yang ada di SMS juga 152. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu ya, Muti dan juga Kang Riyad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, ada Anissa Bu ya di Cirebon. Begini Bu ya, beberapa bulan setelah menikah saya memutuskan untuk resign dari kantor. Namun orang tua dan mertua sangat menyayangkan keputusan tersebut. Nah, mereka bilang toh belum punya momongan, kerja aja dulu. Bagaimana untuk menyampaikan hal tersebut tanpa menyinggung perasaan orang tua, karena keinginan itu diambil untuk berkhidmat kepada suami. Subhanallah. Nah, dan bakti perempuan kepada suami, orang tua dan mertua itu seperti apa? Sedih Bu ya ketika orang tua justru kurang mendukung. Baik, yang pertama niat Anda sangat mulia untuk menjadi istri yang sesungguhnya. Spesial hanya untuk sang suami pengabdiannya. Ini luar biasa seorang istri yang baik. Baik. Dari awal yang kami sampaikan tadi, ada bekerja bukan dilarang, akan tapi ketahuilah, jangan sampai seorang wanita bekerja sampai pekerjaan di dalam rumahnya terlalaikan. Dan jika Anda mengusul, ada suami Anda bersepakat dengan Anda setelah Anda menikah untuk meninggalkan pekerjaan dan Anda ingin berkhidmat kepada suami, ketahuilah janji Allah dan Rasulnya, siapapun yang menegakkan syariat in tansurullah yansurkum, maka Allah akan berikan pertolongan. Kalau Anda niatnya seperti itu, Allah akan mencukupkan rezekinya dan semuanya. Kalau yakin, yang menjadi masalah itu tidak yakin, nanti nggak cukup, lah apa sudah prasangka buruk kepada Allah. Memang syariat Allah pincang, nggak ada syariat Allah pincang. Syariat Allah itu tegas, jelas dan benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka di saat Anda yakin, maka yakinlah Anda akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah tinggal langkah-langkah selanjutnya, bagaimana memahamkan kepada pasangan, belum ada momongan dan seterusnya. Sekarang urusan itu bukan urusan momongan ya. Nah, baik kan? Akan tapi pengabdian kepada suami. Akan tapi kalau memang misalnya bekerjanya sang istri adalah bukan bekerja yang menghabiskan waktu ya, misalnya mengajar sesaat untuk mengamalkan ilmunya, tapi setelah itu tanpa harus ditinggalkan urusan anaknya. Pokoknya anak-anak dan suami itu nomor satu. Tapi tinggal setelah itu berbicara baik dengan orang tuanya, memahamkan tujuan. Dan masalahnya adalah masalah keimanan ya. Kurang yakin dengan janji Allah ini masalah. Dan tidak semua orang tahu masalah seperti ini. Akan tapi ketahuilah bahwa Anda perlu diskusi komunikasi yang baik kepada Bapak Ibu. Tujuan saya adalah seperti ini, untuk mengundang keberkahan, mendukung pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Anda ngobrol. Jika Anda merasa tidak mampu untuk berbicara, bisa orang lain yang berbicara, ya. Bisa orang yang berbicara. Kemudian di sisi lain harus ada konsekuensinya dong. Iya. Nanti Anda jangan ngeluh juga. Sudah terlanjur berdiri bekerja, tatanya ngerengek, duitnya ini saya tidak kurang nih, berasnya kurang ini. Tidak bisa seperti itu. Anda harus bertahan dengan sabar untuk hidup dengan suami. Itu saja. Allah a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bu ya. Jadi jangan mengeluh. Baik, kita langsung menyapa kembali sahabat yang bergabung melalui telepon Om Riyad. Ya, silakan kita sapa Om Riyad. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berselawat Pak Abbas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaihi wa alihi. Baik, silakan langsung bersama Bu ya. Tadi terputus. Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum. Maaf Bu ya, saya mau tanya. Iya Bapak, silakan. Hikmatnya seorang anak kepada orang tua, dalam ini kepada ibu, sehingga dia mencuci kakinya
sampai bersih kemudian diminum airnya. Apa itu sesuai dengan sehat, Bu ya? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak Ibnu Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi Om Red kita sapa di 0231252254 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Muti, alhamdulillah yang saya tanyakan itu bukan masalah yang pertama tuh. Jadi gini, pekerjaan istri itu boleh enggak meminta bayaran gitu ke suami gitu? Iya. Iya, pekerjaannya minta bayaran gitu ya. Iya. Kan pekerjaan itu kan biasanya apa sih, yang urus anak itu atau nyicipin atau ya apa pakaian gitu tuh. Nah terus minta bayaran ke suami itu. Baik. Bukannya jadi pembantu ke orang lain, ya itu bukan. Iya. Jadi iya. Tapi bahasanya Bu ladang cari uang. Ladang untuk mencari uang. Istri lahan cari uang, bukan bekerja. Jadi baik-baik, paham. Baik Ibu, iya. Terima kasih Bu, sudah konfirmasi kembali. Baik Bu ya, silakan. Kita ke Pak Ibnu Abbas. Baik Bapak Ibnu Abbas, tidak tentang khidmah kepada suami, kepada ibunda itu adalah memenuhi kebutuhan. Bukan mencuci kaki, bukan mencium kaki. Apa artinya mencium kaki kalau masih kasar dengan ibu bapak? Itu action di depan orang saja. Cuman ada sahabat Nabi yang melakukan itu semua, itu buah dari pengagungan. Buah dari mengagungkan, memuliakan sang ibu. Bukan dibuat-buat. Kita bisa action saja di depan orang. Wah, ini mencuci kaki ibunya sampai dicium. Bukan itu seremoni. Bukan itu hakikatnya seperti apa. Bagaimana akan mencuci kakinya dan berguna mencuci kakinya sampai mencium airnya, tapi meminum airnya, tapi ternyata ngomong sama ibunya masih kasar, peduli. Jadi kita harus paham makna tujuan syariat itu apa. Mengabdi kepada suami, kepada ibunda dengan benar, menghindari kalimat yang kasar, menghindari kalimat yang kotor, hormat yang sesungguhnya. Karena Allah memerintahkan kita menghormat kepada orang tua. Sampai kita ternyata mencium tangannya itu bukan basa-basi. Jadi mau rasa cinta ini dan rasa hormat kepada ibunda secara sesungguhnya. Bukan seremonial. Bukan seremonial. Apa artinya setiap tidur telapak kaki ibunya ditaruh di jidatnya, tapi kalau udah bangun marah-marah. Nggak ada arti semuanya. Jadi bukan sesuatu yang terlarang kalau seandainya ada seorang mencuci kaki ibunya lalu diminum, tapi mohon maaf istilah kesehatan harus dijaga ya. Kakinya kotor kena apa penyakit, bukan diajar oleh Islam. Tapi lihat, bukan bentuk seperti itu. Memang ada kisah dari riwayat dari para tabi'in melakukan yang demikian itu. Akan tapi ketahuilah bahwa itu semua adalah buah daripada kesehariannya begitu ya. Penghormatan. Dari penghormatan dulu sampai dia mengambil kaki ibundanya lalu dicium, dibersihkan dan sungguh. Akan tapi bukan itu. Hakikatnya bukan seperti itu. Kita tuh sering terperangkap dalam seremonial basa-basi ya. Kalau mau pengantin lihat kayaknya benar-benar begitu ya. Ini hanya masa mencium kaki mencium tangan ibunya saja. Mencium tangan, mohon maaf. Kadang waktu nikah saja. Ada seorang anak tidak pernah bisa mencium tangan ibunya. Masya Allah. Tidak tahu ada apa. Dan kami menyaksikan bahkan dia di antaranya yang pernah hadir majelis kita. Masya Allah. Saya melihat itu siapa? Ibu saya. Ajib, aneh. Kenapa kok ragu mencium tangan ibunya? Apakah mana buah pengagungan itu? Mana buah memuliakannya? Mencium tangan ibunya ragu-ragu. Mencium tangan ibunya ragu-ragu. Mencium tangan bapaknya ragu-ragu. Lihat. Ketahuilah jangan ragu. Itu lakukan itu semua. Tapi ketahuilah berbakti pada orang tua bukan mencium tangan. Mencium tangan itu buah daripada hati yang mencintai dan kagum kepada orang tuanya. Jadi kalau sampai mencuci kaki bukan sesuatu yang terlarang, tapi ada yang lebih penting dari itu. Bagaimana pengabdianmu dengan ibundamu secara sesungguhnya. Bukan menyium kaki, bukan mencium airnya, meminum airnya, dan menyium air bekas kaki ibundanya bukan terlarang. Seperti mencium bekas tangannya juga tidak terlarang. Akan tapi faktor kesehatan harus dijaga. Tapi lebih penting dari itu adalah apa yang ada di hatimu, bukan apa yang kau lakukan dengan hidungmu mencium kakinya, bukan. Tapi apa yang ada di dalam hatimu yang sesungguhnya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Pak Ibnu Abbas. Baik, Ibu. Baik, pertanyaan Ibu ya tadi. Ibu tadi bertanya bagaimana kalau istri jadikan lahan cari uang. Ibu barangkali bertanya nyampe yang kami dengar seperti itu. Jadi bertanya, kayaknya Ibu pengen bertanya, bagaimana kalau istri mengabdi kepada suami jadi lahan untuk cari uang baru di. Jadi pertanyaan itu memang mohon maaf, mungkin yang salah kita tidak menanyakan dulu secara benar ya. Jadi memang bertanya itu kalau pertanyaannya benar maka jawabannya juga sesuai. Jadi ketahuilah Ibu,
Ya keterlaluan lah kalau seorang istri nyucikan baju itu hitungan 3.000 laundry nanti. Bisa saja seorang suami daripada kamu yang mencuci saya bayar kamu, mending laundry, setrikanya bener. Kamu nyetrikanya nggak karu-karuan, ngapain kan? Jadi tidak semacam itu wahai para istri. Maka lu mana keindahan, mana pengabdian? Gersang loh hidup kayak begitu tuh, hitung-hitungan. Iya, hitung-hitungan Bu ya. Udah bulanannya udah diberikan Bu ya. Oh, hitung-hitungan nanti. Kemarin kamu yang naktir, besok giliran saya ya. Sama suami istri traktir hitung-hitungan. Subhanallah. Memang hidup itu perlu pendidikan ya. Hidup perlu pendidikan. Dan memang ada orang yang kikirnya. Waduh, kikir ketemu kikir, ajib itu. Sehingga itu makan nasi itu punggung-punggungan itu. Tidak boleh ngelirik ikannya. Kebanyakan satunya tuh marah nanti. Hitungan nanti satu-satu loh ya Bang, anggarannya. Di meja makan masih ngomong, jangan banyak-banyak. Ini harganya mahal. Subhanallah. Hari ini saya nomboki loh Bang ya. Tidak seperti itu wahai para istri yang mulia. Kalau seandainya seorang istri mencuci baju minta uang, minta ini bukan istri yang benar itu. Makna pengabdiannya nggak ada. Pengabdiannya tidak ada. Biarpun ketahuilah bahwa memang mencuci baju bukan tugasnya seorang istri. Akan tapi mana pengabdian kepada seorang suami, cinta kepada suami. Memang bukan tugas seorang istri. Baju suami mencuci suami. Itu adalah hakikat di dalam syariat Islam. Wanita mulia di rumahnya. Cuman jangan sampai suami bekerja lebih. Jadi kalau nanti hitung-hitungan, ketahuilah bahwa kalau ibu minta gaji waktu mencuci, ibu akan dikasih 2 mut. 2 mut itu nafkah ibu itu 2 genggam saja nanti. Hitung-hitungan suami. Ayo, sama-sama menjalankan syariatnya. Jadi syariat Islam itu seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya 2 mut. 2 genggam. Dan baju 1 atau 2 untuk menutup aurat, lebih sudah tidak lagi. Nah, ibu hitung-hitungan, nyapu 2.000 sehari, nyuci baju 3.000. Kemudian apalagi ini mijitinya 20.000 lah, hitung-hitung diskon buat suami. 25.000. Jadi subhanallah. Akhirnya suami ya sudahlah, karena kamu sudah bayari semuanya, ya sudahlah, ambil beras 2 on saja. 2 apa? 2 genggam saja, 2 mut saja ya. Baiklah. Ini adalah satu hal yang tidak indah dalam rumah tangga. Kalau masalah boleh, ya memang bukan kewajiban seorang istri, maka dia bisa menolak. Cuman mungkinkah seorang yang mengaku mencintai lalu menolak? Ini keindahan itu di situ. Jadi di dalam rumah tangga itu bukan tuntut menuntut, yang adalah saling mengabdi. Makanya termasuk di dalam kehidupan menjalin, mewujudkan keindahan rumah tangga, salah satu poin yang harus dihadirkan adalah lakukan kewajibanmu dan jangan banyak menuntut. Apa yang kewajibanmu lakukan? Kalau ada kekurangan dari pasangan, jangan menuntut. Indah, sekarang dari awal sudah dibangun seperti itu. Bahkan kita menemukan seorang suami kikirnya luar biasa. Jadi pulang dari sholat Jumat itu beli nasi itu 1. Masya Allah. Istrinya hanya lihat di sampingnya. Allah. Bukan yang dimakan berdua Bu ya kan? Bukan. Kalau makan piring berdua mah indah. Iya kan Bu ya? Bukan. Memang 1. Iya salah. Dan memang seperti itu. Dan na'udzubillah. Dan jangan sampai di antara pendengar seperti itu. Dan ada nih hakikat seperti itu. Jadi betul-betul luar biasa. Kikir. Tak tanya istri juga begitu. Kalau masak yang enak khusus itu makan sebelum suami datang. Giliran suami datang itu khusus spesial suami. Ini kikir-kikiran hidup mana indah. Kok ada orang makan semacam itu? Dan memang kalau orang pelit seperti itu lah ya. Tapi kalau orang dermawan, orang loman, orang hati dermawan, itu kesenangannya kan di saat makannya dimakan orang kan. Iya. Di pondok pun ada loh orang dulu kita masih ingat. Makan roti itu kepalanya masuk lemari. Jadi biar tidak ketahuan sama orang lain. Masuk lemari itu langsung lemari pintunya dibuka, makan di situ ceplok. Ya karena dasar ya pondok itu ada yang suka ngerjain. Besok pagi lemarinya sudah di lapangan. Oh di lapangan? Di lapangan. Akhirnya datang minta maaf, rotimu telah aku makan. Kalau tidak kami ganti. Nangis ya. Jadi ada sebagian orang kikir kayak begitu derajatnya. Subhanallah. Padahal indahnya orang itu adalah di saat dia bisa berbagi. Itu hati yang terbuka, hati yang lapang. Pelit, Masya Allah. Makan kerupuk dicelup dulu mati. Subhanallah. Gak bisa bunyi kriuk-kriuk. Ini benar betul ada kisah di pondok dulu ada seperti itu. Ada satu anak pelit. Memang anak pondok itu kan namanya anak yang sering guyon, sering lain. Jadi kalau sudah rumah anak pelit ini biasanya dikerjai malahan. Besok lemarinya keluar. Nah gitu. Cuman ya ini dosa, memang salah ya. Aku kita minta maaf bareng-bareng mau diganti. Tapi itu cukup pelajaran bagi anak tersebut. Tapi kita tidak boleh loh yang ikut-ikut. Itu kan anak pondok yang belum jadi kiai dulu tuh. Masih bandel semuanya. Luar biasa. Baik Bu ya, banyak pertanyaan berada yang sudah bergabung di SMS, FB dan juga melalui Yahoo Messenger ya. Telepon juga, cuman keterbatasan waktu. Ya. Baik, sudah pukul 7 lebih 2 menit.
upper limit ya untuk pagi hari ini Bu ya di Rumahku Surgaku. Mungkin kembali untuk mereview sahabat-sahabat yang mungkin baru saja bergabung 92,9 FM Cirebon tentang tema kita pagi hari ini Om ya, melawan pikiran negatif tentang pasangan. Ya, agar rumah tangga tetap bahagia, aman, damai, sejahtera, akan berasa surga ya. Walaupun ada banyak kekurangan di dalam diri pasangan kita. Kuncinya adalah Bu ya. Baik, sederhana bahwasanya setiap ada permasalahan harus ada solusinya. Itu harus kita yakini. Dan untuk mencari solusi kita harus fokus kepada permasalahan tersebut. Mustahil kita memberikan solusi jika permasalahannya belum diberesi. Ya, maka jangan salah dalam hal ini. Dan dalam rumah tangga harus tahu pasti ada masalah. Karena pasangan kita bukan malaikat. Ya, pasti ada masalah. Maka di saat ada masalah sekecil apapun, tolong segera didiskusikan dengan baik untuk diselesaikan. Sebelum menumpuk masalah dengan masalah, sehingga kalau sudah menumpuk masalah menjadi masalah itu susah menyelesaikannya, sehingga kadang masuk bab terakhir namanya cerai. Na'udzubillah. Itu biasanya karena masalah menumpuk tidak segera diselesaikan. Maka ketahuilah harus kita itu cermat di dalam masalah-masalah rumah tangga. Makanya kami ingin bahwasanya perlu kajian-kajian kebersamaan dalam rumah tangga. Makanya kita ingin bahwasanya semua yang menikah di Al-Bahjah contohnya, itu ada pertemuan sebulan sekali. Dan memang kalau kita amati ada pernikahan mereka jika tidak dibimbing bisa saja seminggu hancur. Masya Allah. Karena dihayalkan dalam pernikahan kan indah terus. Katanya dikagetkan dengan satu masalah saja sudah kayak kebakar. Padahal harus ada pembimbingan dan seterusnya. Jadi perlu kita belajar pembinaan terus. Makanya semoga dengan mengikuti acara-acara semacam ini akan ada terus koreksi-koreksi, mencari sebab-sebab permasalahan dan kemudian bagaimana memberikan solusi-solusi yang tepat. Intinya bahwasanya di saat terjadi permasalahan kepada pasangan jangan berprasangka buruk hingga kita menuju kepada langsung yang namanya perceraian. Akan tapi ketahuilah kita harus mengarah kepada memberikan solusi, memberikan jalan keluar dengan cara yang benar. Apakah mendatangkan orang ketiga yang bisa dipercaya, kemudian setelah itu diskusi yang baik, membicarakan permasalahan dengan baik, dengan hati yang lapang, dengan harapan untuk mencari jalan keluar, bukan serta-merta menuju perceraian. Ingat, wallahu a'lam bishawab. Baik, subhanallah. Jadi mesti harus dicari jalan keluarnya ya. Dan ada sebuah kesadaran tadi sudah disampaikan Bia di awal dan juga akhir bahwasanya pasangan kita bukan malaikat, tapi manusia memiliki hawa nafsu dan juga memiliki hati nurani serta akal, ya kan ya. Baik Buya, kita tutup kebersamaan dengan doa keberkahan. Semoga Allah memberikan hidup kita hidup indah. Amin ya Rabb. Dan jika Allah memberikan permasalahan, semoga permasalahan untuk muqaddimah lebih indah lagi. Amin. Yang punya masalah dalam rumah tangga semoga diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rumah tangganya. Sehingga ia tetap menemukan keindahan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Dan semoga di rumah tangga kita dijauhkan dari segala dosa-dosa. Khususnya dosa-dosa besar. Dan dosa kezaliman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat nanti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.